Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ninyoman Apriyanti, Kepala TK Kumaralakti Desa Suwan. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pada tahap ini, anak tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga belajar membangun nilai-nilai karakter, sikap sosial, serta identitas budaya yang akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka di masa depan. Nilai-nilai budaya Bali tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi juga diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan dan pengalaman langsung. Oleh karena itu, Satuan PAUD memiliki peran strategis dalam mengenalkan budaya sejak dini melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Dengan pengenalan bahasa Bali, dapat melatih kemampuan kognitif anak dalam proses belajar bahasa yang melibatkan memori, konsentrasi, dan penalaran, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, menjaga budaya bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab. Sebagai pendidik generasi muda, di mana generasi ini yang kelak akan menjadi penerus identitas dan jati diri bangsa. Perkembangan globalisasi dan pesatnya penggunaan media digital membawa perubahan pada pola belajar dan minat anak usia dini. Muatan lokal atau MULOK adalah mata pelajaran atau materi pembelajaran yang dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi dan keunikan daerah masing-masing. Budaya Bali merupakan identitas dan kekuatan karakter masyarakat Bali yang perlu dikenalkan sejak usia dini. Pada usia dini, anak belajar melalui pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Sehingga pembelajaran yang dekat dengan kehidupan dan lingkungan budaya, anak akan lebih mudah dipahami dan diinternalisasikan. Di Bali, upaya pelestarian budaya menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Melalui kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali, di mana satuan pendidikan didorong untuk memperkuat muatan lokal budaya Bali sebagai bagian dari proses pendidikan. Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah kegiatan penguatan budaya yang dilaksanakan secara rutin di sekolah setiap hari Kamis. Namun, saat ini, perkembangan globalisasi dan pesatnya penggunaan media digital membawa perubahan pada pola belajar dan minat anak usia dini. Anak-anak lebih cenderung tertarik pada budaya modern dengan adanya pengaruh gadget yang lebih menarik, seperti halnya YouTube, game, serta lagu-lagu yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Dengan minimnya media pembelajaran atau alat peraga bahasa Bali dan budaya Bali, menjadikan guru saat mengajar kurang menarik dan kurang kreatif sehingga anak-anak merasa cepat bosan dan tidak tertarik terhadap bahasa Bali. Tidak hanya itu, rendahnya penggunaan bahasa Bali di rumah, di mana orang tua lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sehingga anak-anak kurang terpapar akan budaya Bali dan bahasa Bali. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah. Untuk mengimbangi hal tersebut, saya mencoba membuat atau memodifikasi pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk membangkitkan kembali budaya Bali, saya mengembangkan program Kamis Budaya. Saya melakukan praktik baik di satuan pendidikan yang saya pimpin dengan mengimplementasikan program sekolah yaitu bermain, belajar, dan berbudaya yang difokuskan pada 3 pendekatan utama yaitu pertama, bermain. Anak belajar melalui permainan tradisional dan aktivitas kreatif lainnya. Belajar, anak mengenal konsep dasar seperti bahasa, simbol, dan nilai budaya. Dan yang terakhir, berbudaya, anak diperkenalkan dan dibiasakan dengan budaya Bali dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya penguatan muatan lokal. Program bermain, belajar, dan berbudaya merupakan pengembangan dari Kamis Berbudaya atau muatan lokal yang telah dijalankan di sekolah. Sebelum melakukan pengembangan pembelajaran, saya bersama para guru melakukan diskusi dan refleksi bersama mengenai pentingnya penguatan muatan lokal dalam pembelajaran anak usia dini. Bagaimana cara kita membuat inovasi dalam membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Saya juga bersama para guru membuat alat peraga bahasa Bali untuk digunakan saat pembelajaran muatan lokal. Upaya pengembangan program bermain, belajar, dan berbudaya yang saya lakukan di satuan pendidikan saya melalui pembiasaan pengucapan salam Om Swastiastu,
Kemudian saya juga mengenalkan lagu-lagu Bali dengan menyelipkan di setiap kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Tidak hanya itu, saya juga mengenalkan tarian Bali melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pengenalan budaya Bali juga dilakukan melalui berbagai kegiatan kreatif dan edukasi budaya, di mana anak-anak diajak dalam kegiatan membuat sarana upakara sederhana. Program selanjutnya yang saya kembangkan di satuan pendidikan yang saya pimpin yaitu kegiatan Mesatwa Bali yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Dengan kegiatan Mesatwa, anak-anak belajar memahami kosakata bahasa Bali, tata bahasa, serta nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam kegiatan belajar dan bermain, guru mengenalkan bentuk angka aksara Bali menggunakan alat peraga papan panel. Untuk meningkatkan kreativitas anak, kami mengajak anak-anak melakukan kegiatan mewarnai angka aksara Bali. Sebagai kepala sekolah, saya juga melibatkan orang tua di setiap kegiatan anak-anak. Salah satunya adalah kegiatan pawai budaya ogoh-ogoh. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mengenalkan dan menggunakan bahasa Bali di rumah dalam berinteraksi sehari-hari. Kegiatan Mesatwa tidak hanya dilaksanakan di sekolah, kami juga berkolaborasi dengan orang tua untuk dapat ikut terlibat dalam mengajarkan bahasa Bali. Selain itu, dengan adanya pendampingan penyuluh bahasa Bali yang ada di desa dapat memperkuat proses pembelajaran. Dengan pelaksanaan program bermain belajar dan berbudaya sebagai pengembangan muatan lokal, anak menjadi lebih tertarik dengan bahasa dan budaya Bali. Salah satu orang tua dari TK Sumaralatin, di sini dia memberikan bahwa TK Sumaralatin itu adalah sangat-sangat TK yang benar-benar kreatif. Salah satunya adalah ada kegiatan muatan lokal bahasa Bali, ada juga pengarahan ogoh-ogoh di pada Hari Raya Nyepi. Nah, dengan adanya acara itu, jadi anak-anak sangat mengerti sekali tentang apa itu budaya Bali, seperti kegiatan mengarah ogoh-ogoh, seperti pelajaran bahasa Bali, seperti ke buatan lokal dari Bali. Jadi itu sangat penting sekali buat anak-anak yang ada di Bali Desa Surat, utawi penata layanan profesional salapulih tugas dari kiring Desa Surat, wenten metudang-tudang utawi parikrama sanewenten daring TK Kumararatin. Yang iriki pelaksanaan pembinaan bahasa Bali sekali wenten rika gending rari, wenten ngelayang angga sarira, wenten gendingan bahasa Bali jika membuat pisan rikala ngajahin alit-alit saking alit utawi usia dini. Mangga alit-alit punika uning napi bahasa aksara utawi sastra Bali punika. Melalui kepemimpinan yang kolaboratif, inovasi, dan berorientasi pada penguatan karakter, sekolah dapat menjadi ruang yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan anak, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan penerapan nilai-nilai budaya Bali. Hal ini menjadi tugas baru bagi saya agar program bermain, belajar, dan berbudaya dapat tetap memiliki eksistensi di satuan PAUD yang saya pimpin. Dengan demikian, program ini dapat menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan secara menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Demikianlah praktik baik implementasi program bermain, belajar, dan berbudaya sebagai pengembangan kegiatan muatan lokal yang saya terapkan di satuan pendidikan yang saya pimpin. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om.